salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Oh Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu.
Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kami menanti-nantikan-Mu, agar kami dapat melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Ya Tuhan, urapilah kami dan Roh-Mu, lengkapilah kami dengan kuasa-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Engkaulah yang menyertai kami selalu untuk menangkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Shalom, selamat berjumpa kembali dan saudara, kita persiapkan diri kita untuk terima dan masuk firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dan hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berbuah sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan urapilah kami dengan urapan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dan menangkap maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, mari kita belajar firman Tuhan, masuk dalam firman Tuhan, siapkan diri kita. Tema dari firman Tuhan pada hari ini, berhati-hatilah dengan orang yang licik. Ya, orang yang licik adalah orang-orang yang tidak disukai biasanya, baik oleh manusia apalagi Tuhan. Jadi tidak disukainya. Ya, orang-orang licik dijauhi orang karena mereka bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, tidak peduli untuk kemudian merugikan orang lain, tidak peduli, karena cukup banyak juga yang sudah jatuh menjadi korbannya. Nah, karena itu kita harus berhati-hati terhadap mereka. Perlu kita mengamati ciri-cirinya. Ya, seperti apa itu? Yang pertama, ya, ciri-cirinya umumnya mereka cenderung untuk kurang peduli dengan kepentingan atau perasaan orang lain, ya, kurang peduli, yang dipentingkan dirinya sendiri saja. 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan jangan menjadi orang yang licik yang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli atau kurang peduli dengan perasaan kepentingan orang lain. Berikutnya kita baca Filipi 2 ayat 5 supaya kita jauhkan daripada menjadi orang yang licik. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak terjebak dalam menjadi orang yang licik yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, orang-orang seperti ini cenderung untuk memilih jalan pintas, ya, bukan tidak mau berusaha dengan sekuat tenaga, tapi mementingkan memilih jalan pintas. Kita baca Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan.
Kami maju berperang menurut segala apa yang diperintah kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, dan kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman padaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di depan Tuhan, tapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yang di sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ini akibatnya ya. Mereka memilih jalan pintas saja ya. Yang ketiga, kecenderungan yang ada pada mereka untuk mudah untuk memanipulasi sesuatu. Lalu kita lihat ya, Amsal 15 ayat 4. Pada umumnya mereka mudah untuk memanipulasi demi untuk kepentingan mereka. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Ya ini ya, kita percaya. Yang berikutnya kita lihat Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang licik biasanya menabur kecurangan karena dia cenderung untuk memanipulasi, maka dia akan menuai bencana. Lihat lagi Amsal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Nah ini kalau orang licik isinya demikian. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku dan tidak menjadi orang yang licik ya. Jadi diingatkan oleh Tuhan. Berikutnya, ciri-cirinya, tindakan dan perbuatannya cenderung untuk curang melulu tuh ya. Tindakan perbuatannya. Mari kita baca Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tapi hendaklah kamu selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jangan curang, tetapi orang yang licik cenderung untuk berlaku curang ya. Kita baca Ayub 27 ayat 4. Orang miskin didorong dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Nah ini bisa-bisa kelakuannya seperti ini ya. Lalu kita lihat Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jadi kerusakan itu merusakkan dirinya dan membuat dirinya akan dicap atau dilabeli atau dinilai sebagai pengkhianat ya. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kesimpulannya, jauhilah orang yang licik ini, karena yang dekat dengan orang licik seringkali juga mengalami kerugian. Dan yang paling berbahaya adalah terkontaminasi, bisa ikut-ikutan, bisa niru, bisa ikut menjadi licik juga ya. Karena itu perlu berhati-hati, jauhilah orang yang demikian ini. Ini gampang kalau dilihatnya, nggak terlalu sulit. Jadi janganlah kita mendekat dengan orang yang demikian. Tapi bila kita mendekat dengan orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh, orang yang baik di hadapan Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk hidup dengan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan menjadi orang yang licik. Dan itulah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Haleluya. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya
lah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, awalku yang hidup. Yang ku puja dan ku sembah selalu, Tuhanlah tumpuan dan harapan dalam hidupku. Bila ku dalam susah dan cobaan menghantui, hanya Tuhanlah yang ku seru selalu. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, Kau yang hidup. Oh Tuhan, Kau dengar setiap seruanku. Kau tak pernah terlambat untuk menjawab doaku. Tangan-Mu selalu menolong pada waktunya. Yesus Tuhan, awalku yang hidup. Yesus Tuhan,